Selamat malam. Kali ini saya ingin membahas tentang apa yang dinamakan ataupun pepatah Jawa yang mengatakan bahwa tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Kan banyak orang sering mengatakan itu. Dan saya mencoba menggali tentang tunggak jarak merajak, tunggak jati mati itu, mencoba memfilosofikan sebenarnya. Jadi bukan masalah apa ya, bukan masalah tentang orang yang besar itu kemudian anaknya tidak mungkin jadi besar atau menjadi orang besar, itu bukan. Jadi logikanya begini, di masa orang tua kita dulu itu sering kita mendengar bahwa di kehidupan orang tua kita dulu itu serba cukupan, tidak berlebihan. Itu karena alasannya merihatin ke anak ataupun nyerita ke anak. Jadi mereka melakukan itu dengan tujuan agar anaknya nanti menjadi orang-orang yang lebih baik hasil kerja maupun peruntungan nasib itu lebih baik daripada orang tua itu. Nah, kemudian kalau di zaman sekarang kadang-kadang orang banyak memanfaatkan. Jadi misalnya kita mendapatkan rezeki itu, kita jatah 10 sampai anak cucu kita. Nah, itu sudah diambil semua. Jadi sudah diambil semua jatah itu. Jadi ya ada beberapa orang yang memanfaatkan aji mumpung itu, jadi diambil lah semua. Tidak cuma orang besar, maksudnya tidak cuma orang yang punya jabatan ataupun kedudukan, enggak. Jadi ketika itu sudah diambil semua, maka yang saya bilang ataupun saya sampaikan bahwa pemikiran tentang tunggak jati mati itu ya di situ. Tunggak jati itu adalah sebuah rezeki, di mana rezeki itu diambil terlalu banyak, sehingga anak kita akan mengulangi fase di mana harus anak kita itu ngelakoni lagi atau prihatin lagi untuk merahatinkan cucu kita nanti, begitu. Jadi kenapa kadang kita harus membatasi, jadi batasi bagaimana memperoleh rezeki, tidak usah terlalu banyak, yang penting cukup, yang penting nanti anak-anak kita itu kebagian. Jadi kebanyakan sekarang itu sudah diambil semua. Jadi filosofi ataupun pepatah tentang tunggak jarak merajak, tunggak jati mati itu bukan berarti orang-orang besar tuh keturunannya tidak akan berhasil, tuh enggak. Orang besar pun, orang yang punya jabatan pun, ketika dia mengambil rezeki, jatah rezeki dari yang Maha Kuasa itu tidak diambil semua, anaknya pun akan jadi orang besar juga. Dan orang kecil yang mohon maaf seperti saya, mungkin jika rezeki saya itu saya ambil semua, ya besok menjadi tunggak jati lagi saya. Akhirnya anak-anak saya besok menjadi orang yang kesulitan, harus ngelakoni lagi, fasenya menjadi ngelakoni untuk ataupun prihatin lagi untuk merayakan anaknya akan menjadi orang yang lebih baik daripada orang tuanya. Begitu kurang lebih tentang tunggak jarak merajak, tunggak jati mati itu. Jadi ini menurut pemikiran saya. Jadi banyak salah kaprah ketika ada beberapa orang yang mungkin kurang berhasil, akhirnya dikait-kaitkan dengan bener tunggak jati berarti mati. Itu enggak bener menurut saya. Tunggak jati dan tunggak jarak itu adalah rezeki menurut saya. Jadi kerezekian kita bagaimana bertahan menjadi tunggak jati yang tetap hidup, ya. Tunggak jarak, misalnya tunggak jarak itu saya akan tunggak jarak, ya tidak menutup kemungkinan suatu saat menjadi tunggak jarak mati, bukan tunggak jati mati, karena tidak bisa kita mengontrol ataupun mengambil rezeki jatah dari yang Maha Kuasa itu sudah kita ambil semua, sehingga anak cucu kita harus istilahnya kudu prihatin lagi untuk merahatin ke anak cucunya lagi, keturunannya akan datang. Jadi kuncinya tunggak jarak merajak dan tunggak jati mati itu adalah
bagaimana kemampuan kita untuk menjaga rezeki itu tidak banyak tapi ada dan awet. Bukan rezeki yang banyak sekali kemudian kita ambil sampai harusnya jatah kita 10 menjadi lebih kita ambil semua. Bahkan di suatu saat saya pernah ditanya, saya jualan Mbah, berapa seharinya, habisnya berapa? Saya habisnya kalau paling maksimal tuh 150. Oke, kalau 150 berarti nanti kalau sudah rame Anda pun harus bikin 150. Loh, kenapa 150? Bukan pas rame? Enggak, karena jatah jenengan itu 150. Tapi ketika jenengan ambil Anda buat 200, oke, akan jadi apa? Akan jadi bener, akan jadi hasilnya luar biasa. Cuma bertahannya itu nggak akan lama, karena berapa jatah, seperti kalau kita makan satu hari kita dijatah 1 piring misalnya, berarti 1 bulan misalnya kita dijatah 1 karung, kita ambilnya 2 piring 3 piring. Nah selanjutnya sebelum 1 bulan kita harus minta lagi beras 1 karung lagi. Akhirnya lama-lama yang kita mintain beras itu mungkin menganggap kita serakah. Oh, kamu nggak akan saya kasih beras lagi, kamu terlalu serakah. Mungkin seperti itu. Terima kasih, selamat malam.